habis itu kan besok semua PLN serungkut dimatikan, jadi kita suruh pulang cepat, jadi semua pulang cepat ya, supaya menyiapkan genset. Iya, misalnya nggak ngabarin aku sama sekali, nggak tanggung jawab orang itu ya. Aku masih disuruh Mbak Vera, kau harus sama Mbak Vera terus. Nenek bawa Sania, iya Mbak, aku akan bawa Sania nanti. Apa ya intinya, semoga kriminal aku terselesaikan gitu. Ya itu kan juga kriminal, karena nenek itu pelacur gitu. Aku tuh bisa lihat orang gitu. Kalian jangan pernah lihat kalau orang berkerudung itu pasti surga, enggak lah. Aku pernah lihat Mas Sony update kalau hijab itu jauhkan dari neraka, enggak. Justru malah kalau aku belajar dari kasus-kasus curangan lainnya tuh malah banyak mayoritas dari orang berkerudung. Jadi mereka punya, ya kayak gitulah, mereka kayak apa ya, menutupinya dengan semua dengan kerudungnya. Karena aku bisa apa ya, bisa tahu lah orang ini seperti apa gitu. Orang ini busuk, orang ini bejat gitu. Jadi ya itu tadi gitu. Jadi orang yang berkerudung itu belum tentu masuk surga ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang gak berkerudung pun belum tentu masuk surga. Tapi kalau misalnya orang itu baik ya, gak kriminal kayak gitu, gak membeli manusia kayak gitu, nah itu tahu lagi. Nah makanya aku bilang apa, jadi manusia itu gak berdasarkan dari kerudungnya ya. Percuma kalian kerudungan tapi kalian lakunya seperti itu. Kayak saya aku lihat ya, aku lihat di IG kan semua mayoritas temen aku kan mereka semua berkerudung, tapi aku bisa lihat mana temen aku ya yang mereka itu yang kerudungnya bener-bener kerudung ya, mana yang kerudungnya itu ya mereka masih seperti itu. Nggak usah waduh-waduh lah. Jadi orang berkerudung tuh belum tentu ternyata anak ini berkerudung gitu ya, bajunya gamis bagus kayak Inces kerudungan gitu. Kamu yakin dia orang baik gitu, 100% baik masuk surga? Nggak usah waduh-waduh lah ya. Kakak aku singa, dia waktu kecil pukulin aku kayak apa ya, aku ketakutan sampai aku nangis terus, kan aku kayak lanang gitu kan, aku ketakutan nangis terus ya. Dia malah feminim banget gitu, tapi dia kayak gitu anaknya. Cancer kan, urut 15, 16, 17 sama Dedi singa itu, tapi dia kayak gitu gitu. Maksudnya apa ya, terus dia kerudungan, keterima PLN. Iya, kakak aku pinter, aku bukan belain karena itu bukan saudara aku. Orang kakak aku singa loh, singa sendiri ya. Dia itu kan kakak aku kan, tapi aku menganggap dia itu bukan orang baik gitu, karena aku tahu wataknya dia. Tapi dia bisa keterima PLN ya, jadi aku bisa lihat orang itu baik, tulus. Aku bisa gitu. Nggak tahu kenapa ya, karena kan aku anaknya pendiam, penakut, minderan. Aku tuh selalu dibilang sama semua temanku tulus, sama temanku Miniso tuh, mereka bilang aku tulus, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku diem baik, aku penakut tuh kan. Tapi mereka itu semua bilang aku kayak gitu tulus. Vincent ya bilang aku, Mbak kamu itu tulus banget orangnya, padahal aku nggak ngapa-ngapain loh. Aku bisa baca orang, bisa lihat sekilas, padahal aku nggak ngapa-ngapain Vincent. Salut aku, dari semua anak minis yang aku kenal cuman kamu bisa gitu tulus.
Vincent bilang, Mbak Rosa pun bilang kamu tuh on banget sih, polos, terlalu baik atau gimana sih. Jadi masih ingat ya, sampai Mas No tuh pernah bilang ke aku, Mas No ya pernah bilang ke aku gini, mbakmu itu kenapa sih pelit banget, terus sama pokoknya aku tuh bilangin dia tuh nggak bisa gitu, yang dari kecil dia kayak gitu ya. Iya Mas No gitu, kecil aku suka dipukulin sampai nangis, dia nggak ngurus, sampai aku sampai lari ke rumahnya Gupri gitu. Terus habis itu aku apa sih pengen nyanyi aku. Terus sampai aku lari ke rumahnya Gupri. Terus dia tuh wataknya tuh gitu ya, keterima PLN ya gitu. Jadi orang yang pinter tuh belum tentu wataknya bagus. Singa tuh pinter banget, tapi menurut aku untuk watak, untuk perilakunya dia, untuk hatinya dia tuh dia bukan orang yang baik ya. Karena aku bukan ina kakak aku ya, maksudnya kan kita mati, singa mati, aku mati kan, pahala sendiri, surga sendiri ya. Jadi aku nggak pernah membela karena dia kakak aku, enggak. Aku nggak pernah bela sama sekali dia kakak aku, enggak gitu. Jadi intinya karena aku baik ya anaknya ya, terus aku menganggap semua orang tuh sama ya. Kalau misalnya ada iri sama aku ya, aku karena aku mungkin kantoran ya. Udah itu intinya apa ya, orang berkerudung tuh belum tentu baik gitu. Terus Mas Sony bilang pakailah hijabmu akan jauhi akan neraka. Nggak akan. Kamu wudhu loh bisa masuk surga. Itu loh cuman kulit, cuman daging tumbuh. Terus untuk orang yang kriminal, terus neror, ngancem, apa itu nggak masuk neraka? Aku juga sholat 5 waktu, ngaji, tapi aku nggak berkerudung, nggak apa-apa kan? Makanya aku bilang apa, Matiose ya. Cek kalian tahu kehidupan, maka dengerin aku. Udah bilang apa adanya, aku bisa tahu. Motor hitam, helm putih nggak ada mobilnya. Aku bisa tahu semua, makanya aku bilang kamu Matiose ya. Semua orang tuh Matiose. Baru bilang ke aku, percaya nggak sama aku? Makanya aku bilang apa? Semua agama juga sama. Aku juga percaya semua agama itu sama. Tapi aku cuma percaya Muslim, karena Muslim itu Nabi terakhirnya Nabi Muhammad. Aku terlahir Muslim, aku juga mati Muslim. Aku cuma punya Allah. Tapi untuk orang yang berkerudung seperti itu, aku lihat kan temanku di IG, wah anak ini kayak gini ya, sama suaminya kayak gini gitu, sama suaminya care. Aku mikir gitu, ini fake nih, dunia itu fake. Kalian harus tahu dunia itu fake ya. Ini sukanya baru sama Mbak Dita, ya Allah. Ingat aku ke Jogja, butsu, terus mereka dengerin lagu ini terus. Not friend, FRNENDS, no. Jadi gitu ya. Jadi kalian itu ya, kalau kalian berkerudung, aku lihat di IG kan, temen aku berkerudung semua udah punya suami. Dia baik sama suaminya, kayak misalnya nenek baik kan sama Sony, nenek baik sama Sony, dia baik sama anaknya, tapi di hatinya busuk. Kalian paham? Itu nggak masuk surga. Percaya sama aku, makanya kalian tuh dengerin aku. Capek
capek aku bilangnya. Maka aku bilang kalian tuh matiose baru percaya sama aku. Kalian mau wudhu kayak apa ya, kalian mau seperti apa, itu cuman kulit. Kalian mati pun kembali ke tanah. Kalian cukup jadi orang baik ya, nggak perlu yang fake. Aku bilang apa, dunia itu fake. Kan lihat di IG kali teman kalian ya, kayak singa itu, kalian tahu wataknya singa. Aku yang dari lahir tahu wataknya singa seperti apa. Dia keterima PLN loh, dia pinter banget. Iya, jadi orang yang terima BUMN PLN itu belum tentu wataknya bagus kan, paham? Mereka cuman bodoh pinter. Aku bilang apa, dunia itu fake. Karena aku kenal banget singa tuh seperti apa. Mas No pun yang udah tinggal sama singa pun tahu seperti apa. Singa pun tahu watakku seperti apa. Aku tuh diem, tapi sekali aku diserang aku petarung. Aku diam banget. Bahkan Mbak Fani bilang gini, Mi kamu tuh diem banget sih, kamu tuh cowok ya, kamu tuh meneng terus gitu. Dia tuh diam terus loh, kayak lanang loh. Aku tuh takut loh, ada mami di sini tuh dia tuh kayak lanang gitu. Diam terus tuh ya. Apa? Diam terus ya kan. Kayak lanang dia tuh. Mbak Foni bilang gitu. Oh dia diam terus ya, kenapa ya gitu. Apa dia tuh cowok tahu. Devi lu kita, ih Mbak Foni ini itu mami katanya gitu. Ya kan aku dipanggil mami kan karena aku masih ASI kan. Susu kan gede banget kan. ASI kan menteng-menteng kan. Aku masih setahun kan aku di UPN. Iya kan ASI kan aku 2 tahun. Terus setahunnya di UPN, setahunnya di Miniso. Gede banget kan susuku. Iya Mbak Rosa bilang susumu gede banget. Iya karena kan keisi air toh, air ASI. Jadi gitu. Sekarang ya gede. Ya jadi kayak makin mengembang gitu loh karena kena ASI susuku. Ya semua udah kodrat, semua turunan dari keluarga kalian gitu. Aku bilang apa, Mas Sony, orang berkerudung itu belum tentu masuk surga, percaya aku. Makanya aku bilang kalian tuh matiose gitu. Kalian tuh lihat surga seperti apa. Ya aku tuh udah bilang dengerin aku, makanya kalian tuh dengerin aku. Aku lihat di IG, lihat di FB orang ini berjilbab ya. Tapi nggak tahu kenapa orang itu tuh nggak baik gitu loh. Temanku ada yang kerudungan, dia sama suaminya ayem sama anaknya. Tapi aku tahu dia tuh nggak 100 murni, dia sama seperti jilbabnya. Paham maksud aku? Gitu. Bahkan ada temanku yang nggak berjilbab kayak misalnya Mbak Rida, Mbak Radit, Mbak Radit lah. Mbak Rida tuh orangnya baik banget. Dia nggak berkerudung. Bu Srias berkerudung tapi juga baik. Kalian tahu Bu Erna sama Bu Titu, aku bukan yang ini Bu Erna ya. Ya kan Bu Erna sama Mas Adi pada mau pulang semua, takut kan sama Pak siapa? Pak Erik. Ya, Pak Eko Riyadi takut kan. Takut datang lagi datengin Mas Adi kan. Ya kan anaknya. Habis itu Bu Erna itu sama Bu Titu ya, karena mereka ada masalah apa itu nggak pernah mau ketemu rapat. Bu Titu ada, Bu Erna ada, mereka nggak mau datang. Bu Erna kan sekretaris jurusan, rapat pasti ada. Bu Titu tuh nggak pernah mau datang kalau ada Bu Erna. Kalian tahu ya, yang aku tahu Bu Titu tuh sangatlah baik orangnya, suka ngasih makan, dia tuh tulus orangnya baik, tapi dia nggak berkerudung ya. Jadi orang berkerudung itu nggak jamin masuk surga. Aku bilang apa Mas Sony, aku bilang makanya matiose kalian, biar kalian tahu kalian masuk surga apa neraka. Bu Erna ya, Bu Erna yang berkerudung, dia baik, tapi dia menurutku hatinya nggak bersih. Aku tahu ya, tapi emang dia wataknya seperti itu, tapi aku tahu dia hatinya nggak bersih. Iya. Yo tanda lagu zaman kapan sih ini? Di radio terus ya, dulunya sekarang udah gak ada. Mau penyanyi siapa? Aku bilang apa, makanya dengerin aku semuanya. Kalian mau berkerudung kayak apa, bercadar kayak apa, tapi kok hati kalian kotor sedikit, kalian tuh masuk neraka. Aku bilang apa, dengerin aku. Makanya kalian cukup jadi orang yang baik. Aku bilang gak pernah melihat derajat apapun, semua orang sama ya. Aku gak pernah ngapa-ngapain sama orang. Kalau ada orang sirik sama aku kantoran atau apa, terserah ya.
Intinya aku nggak pernah ngapain sama orang, aku cuma korban kriminal, aku udah bilang apa adanya bekasnya semua ya. Jadi itu, percaya sama aku, mati dulu, kalian mati dulu. Makanya aku bilang yang di IG sama teman aku berkerudung gamis kayak apa itu belum tentu bersih mereka hatinya. Makanya dengerin aku kan bisa tahu mereka ngapain. Mereka tuh nggak semua artinya bersih, mereka melayani suaminya, anaknya, tapi mereka nggak seharusnya bersih. Aku tuh capek sama nggak ada yang pernah dengerin aku, paham ya maksudku. Jadi itu tadi, mereka tuh bukan orang yang bersih gitu loh. Aku kan udah bilang kan, oh ya Mas Sony kok bilang itu kamu tuh udah kena nenek. Aku bilang apa, nenek tuh mau bunuh kamu. Aku udah bilang loh, nenek tuh mau bunuh kamu. Kamu nggak pernah percaya sama aku. Kok dia bilang nenek dia tuh pelacur, kok kamu nggak pernah percaya sama aku. Bahkan dia tahun baru, kan aku udah bilang itu 2019, dia tahun baru loh sama pelacur itu, sama nenek itu. Aku loh di rumah nonton TV mangap kan nggak pernah punya teman sekali. Aku nggak pernah punya teman sekali. Iya nih ya, tak liatin ya yang kemarin lainku, tak bahas lagi. Aku terakhir buka 2019, nggak kenal semua. Tak bahas lagi ya. Anku saudaraku dari mami, Hak Miniso, Cik Acan tuh Mbak Novi, Mbak Grace. Jadi kita ngantri sendul-sendulan sama apa Cik Acan ini, Mas Andi, Afif, Pak Agung, Hantoso, Mak Lisa, itu Sinar Mas, Agustin Yudi, Sarah Aisyah, Dewi, Alextri, ada Amelia. Nggak pernah apa-apa ini. Nggak pernah ini aku buka terakhir aku layanan itu sama Bendot. Aku pakai layanan tuh cuma sama Bendot, Angga Yuda sama Dimas Wibisono itu. Angga Yuda, Anita Sukma, anak nanti Mayang. Aku apa sih ini? Sorry temanku Bari KPMG, waktu aku masih perawan, Nak Bari. Aku izin sama Radit kan, aku keterima KPMG kan, aku ikut semua apa KP Big Five. Caca, Mas SMA, Mas Chandra kakaknya Olive, Daniel, Devi, Iyo, ada Nana Daniel, dan Soci, Dimas temennya Radit, Dimas Uner, Sinar Mas. Di Priambudi ini teman radio, temennya Ardian. Iya, Radit kenal dia, teman radio Iam di Priambudi tuh. Iam teman radio sama Ardian, dia bagian announcer, aku musik director, anak EP 2007 juga. Edwin, Munte, Eli, Fahmi, temannya Hasan ya, bawahannya Munte sama kayak Gangga. Vicky ini Sinarmas dulu, cuman dia nggak jadi ikut Sinarmas. Bintang, Just Gosali, muridnya mamiku, tahu aku korban kriminal. Gideon Satria ini Sinarmas 45, Gladi Sinarmas 45, Gofur Sinarmas, Hafiz, Salim, Mepulungan itu Halim, Srio, Ilma, Indah, Indra Hadi, anak Uner, Iwan Sinarmas, Om Gendut, Jati, Johan, Juli UGM, Karina Sinarmas, Komang, Krisna yang interview Mbak Rosa, sama ya semua teman komunis Mbak Rosa, semua ada itu situ. Yang kita foto bareng-bareng itu, yang sebelah aku Mbak Rosa, ya itu ada Pak Krisna, psikologi dia, psikologi UGM.
orang Yogyakarta aslinya. Desa Mutia ini marketingnya Sinarmas. Mati ini tuh JNT di apa AHS Kuli itu. Mbak Mel tuh sepupunya Vincent yang kuliah hukum di California. Mas Mudi Bella nih ya, ini temannya Gavit Sunyuri sama JSK. Si Olive Nuri Nurul Rafa Svita Ajeng, ini muridku yang ikut Risti sama Mbak Rida sama Bos Rihas. Mas Bagus ini sama Mas Bagus ya, Stefanus, Bang Yola, Ingga, Mas Yoga, itu semua sama di Mangga 2 waktu OJT Mangga 2. Resti itu ada UGM juga, Resti angkatan wahku, Resti orang Lombok. Dia setia KPN NTB, sukanya anim ya, terus lanjut UGM PPAK sama Maksi. Nyambi Ega Mangatu Ega Sarintul Masatia Septin Ciwela Stefano Steven. Ini kok Steven tuh di pusat Tamrin. Pak Syarif tuh yang jaga Roxy security. Mang Udin tuh CS nya Sinarmas Karawang MU. Tony Bude Tanjung Ubed itu marketingnya Sinarmas sama Teguh Cahyadi. Fendi ini Kowepi itu juga di Sinarmas Tamrin. Widya ini ya temennya ini, Widya itu adminnya Sinarmas Tamrin, Widya Putri, temennya si Yosep Adaran. Jadi Yosep Adaran ini baru OJT, dia MDP ya, masih kecil ini 95an sama kayak Widya. Mereka OJT di Tamrin waktu aku di Tamrin, di KCP Tamrin yang ada bom itu loh, ada orang bom meledak itu loh, ada kan di Sarinah, terus mati 3 orang cowok, bom meledak dedel duel tuh di Sinarmas Tamrin kan, sampai Sinarmas Tamrin tutup. Itu kan aku masih di Karawang sampai polisinya bedel kabeh. Ingat nggak kalian? Ya ini si Widya sama Yosep ini ketakutan. Yosep ini ya ampun, dia penakut, cupu, ndut ya, pendek banget, setelingaku, lucu anaknya. Tanya tuh si Widya Putri Arisma, kan cari sendiri di spenduk Widya Putri Arisma sama Yosep Adaran. Mereka se-OJT di Tamrin, adminnya Tamrin, Sinarmas Tamrin Pusat. Asli orang Jakarta mereka. Nggak kenal aku, maksudnya cuma tahu sekilas, tapi kan nggak deket. Dia cuma tahu ya gitu. Lagi kan OJT di Tamrin seminggu ngaudit itu di Tamrin, seminggu ngaudit. Yaitu ngaudit Joseph Andaran sama si Widya itu. Mereka admin dari OJT MDP juga, tapi bukan ngaudit. Mereka admin. Masih kecil mereka, masih muda. Kan aku termasuk tua. Di Sinarmas aku tuh 90-an semua. Aku udah 89 kan, Desember 89, termasuk tua di angkatanku MDP 44 itu. Ini semua Sinarmas. Di Justin ini waktu aku teror ya, kan aku dari G Center ada nomornya, terus aku save, jadi ke save sini, tapi mereka langsung nggak aktif semua. Aku nggak pernah lihat ya. Jadi itu otong tuh mumu otong
Yusuf ini Sinarmas. Ini yang lainnya muridku ada. Ya. Terus ini Marcelo. Nih Marcelo, nanti aku capture ya. Marcelo itu anaknya Pak Tutuk, anak TI. Seumuran Singa. Adiknya cowok tapi bawahku. Jadi dia seumuran Singa tapi dia kayaknya 86. Adiknya cowok, adiknya 92. Dia udah bersaudara, cowok semua. Keterima di itu yang pajak itu loh. Jadi dia lulus SMA di universitas tapi keterima di pajak kayak temen kita Devinta di EC itu loh. Devinta di, kalian tau gak sih? Coba tanya Diki atau Lintong atau Fikar deh. Keterima di pajak, apa ya namanya ya? Jadi dia ikut pajak, sekolah pajak itu loh, apa sih namanya? Jadi dia universitas di Devin tadi kan EC awalnya, terus dia keluar dari UNER, dia keterima itu, apa ya namanya ya? Aku sama Rani sama Nopen ikut kok, gitu. Tapi kita nggak keterima, itu adiknya itu 92, ya udah nikah lah, terus tua 92. Kita aja nikah tahun ini. Ya kan nggak punya teman sama sekali. Aku udah bilang apa adanya miliknya semua. Kalian bisa cari di spenduk namanya ya. Semua Widya, Yosef, Bang Yola, Mas Yoga, ya Iwan. Kalian bisa tanya sendiri di itu Mas Bagus ya. Kalian bisa tanya sendiri. Apa? Hingga kalian bisa cari di spenduk nama-namanya itu sekarang kemana ya. Jadi ini aku gak punya sama sekali ya. Aku udah update semuanya. Yang itu teror, yang ini gak sama sekali, kenal sekilas ya. Kalian cari sendiri semua. Aku udah bilang kepada nulisnya semua. Sendirian terus, gak pernah punya teman sama sekali. Kerjaanku ya tuh ruangan. Tadi ya kelas, habis itu ruangan. Mbak Foni bawain lagu apa sih? Bawain pesananku. Terus aku bilang, Mbak Foni ini berapa harganya? 3.500. Tapi kamu tak kasih satu, Mi. Kamu bayar aku 14.000 aja. Makasih, Mbak. Terus satunya tak kasihin Krisna. Mau. Gak tau Krisna. Mas Adi enggak, Mbak. Parah, katanya Mas Adi. Gitu. Ya udah, terus apa ya? Aku udah bilang kepada jelasnya semua. Semoga kemudian aku terselesaikan ya. Aku kelas, terus aku tadi Gus Ras pengen banget makan, terus pengen makan sayur, kita pesan itu ya. Terus aku habis kelas terus ya wes kelas lagi kan 3 beruntun. Ya udah gitu. Jadi ya sama Sony aku tuh bilang apa adanya. Makanya kalian tuh mati ose biar kalian percaya omonganku. Semua orang berkerudung itu gak mesti masuk surga. Aku bilang apa, malah 70% mereka. Ya aku tahu lah ya. Aku gak pernah ngomong teman mana kita yang, aku kan pendiam ya anaknya. Aku pendiam, menakut, minderan. Aku kalau ngomong takut salah. Tapi aku tahu cuman aku takut salah, jadi aku mending diem ya. Tapi aku tahu, aku ngomong, aku mau ungkapkan tuh benernya benar, cuman aku takut salah, jadi aku mending diam ya. Jadi aku tahu lihat di sosmed, oh temen aku tuh kerudungan sekarang, bajunya gamis. Tapi aku ngeliat tuh kayak ada yang aneh dari orang ini. Dia tuh nggak selamanya bersih gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar harus jadi orang yang bersih banget itu. Gimana sih kita jadi orang yang bersih banget? Kalian tahu Nopen tuh agamanya Hindu, tapi dia orangnya baik banget. Kalian tahu temen aku Nopen itu, dia Hindu tapi dia baik banget. Terus dia masuk neraka gitu. Surga dan neraka di dunia itu cuma satu loh, tapi agama kita ada 6 yang diakui di Indonesia. Bayangkan kalian. Aku nggak ngeh maksudnya kasta-kasta di mereka ya. Kalau kasta-kasta tuh menurut aku nggak ngeh. Tapi yang aku tahu surga neraka tuh cuma satu. Tapi aku cuma pria muslim karena nabi terakhir itu Nabi Muhammad gitu. Aku cuma percaya muslim, aku terakhir muslim, aku mati muslim ya. Selamanya aku kan muslim, aku cinta muslim, aku cinta keluargaku. Walaupun keluargaku ada yang Katolik, ya udah Katolik aja, aku nggak ngurus itu. Tapi semua agama tuh sama ya. Dan surga neraka tuh cuma ada satu, surga satu, neraka satu. Terus kalian mikir orang yang nggak berkerudung ya, kayak Tia tuh orangnya baik loh.
Momo tuh aku tahu dia orang baik. Kak Uwi apalagi dia baik banget, tulus. Terus kalian bilang dia masuk neraka gitu, dia nggak berkerudung kan, paham ya? Jadi aku bilang apa, kalian matiose baru kalian percaya ke omonganku. Nggak semua orang berkerudung itu di surga. Justru malah aku, karena aku belajar ya, aku belajar kasus, aku muridku ngasih aku jurnal tentang kasus, malah itu banyak kasus tuh malah yang berkerudung. Nah gue apa sih, malah mereka mayoritas kerudungan. Jadi aku bilang apa, kerudung tuh malah kalau aku kayak dibuat kedok buat mereka, bukan untuk menutup aurat tapi untuk melindungi dirinya dari seperti kejahatan, padahal dia sendiri pelaku kejahatannya. Paham maksudku ya? Jadi kayak misalnya nih ya, dia berkerudung lah, oke lah ya, dia pakai kerudung putih, oke lah gitu ya. Terus kamu baik sama Sony ya, kamu keibuan kamu, tapi itu fake. Aku bilang apa, dunia itu fake. Dia ngomong sama aku kayak apa, aku bilang apa, dunia itu fake. Maka aku bilang apa, kalian matiose biar kalian percaya sama omonganku. Aku tuh anaknya diem banget ya, aku menjaga banget sama orang, semua orang itu sama, aku menjaga perasaannya. Kalau dia menyimpang aku tegur semampuku ya, biar dia sadar. Aku bilang apa, intinya kalian harus tahu dunia itu fake ya. Makanya aku bilang apa, dengerin kata-kataku, kalian harus nyimak kata-kataku ya. Kalian mau tiose biar kalian percaya kata-kataku. Nggak semua orang muslim itu masuk surga, walaupun cewek berhijab enggak ya, nggak berhijab pun muslim ada yang masuk surga. Ini loh cuman daging, cuman kulit. Manu kalian loh cuman daging tumbuh. Mau AYY JSK susunya kayak apa, SDK manunya gandul-gandul, masa aku ngurus itu cuma daging. Itu apa ya, aduh. Kok nggak ada yang dengerin omonganku. Aku udah bilang sama Mas Sony nenek itu mau bunuh kamu. Kenapa kau nggak pernah dengerin aku? Kok yosek ngeyel lah. Mbok dari mana? Mbok berek. Mbok apa? Mbok dek. Nggak mungkin dia mbok dek, nggak kayak gitu. Mbok dek nggak ngancem orang, nggak neror orang. Awas kamu ya sampai bilang mbaknya. Nggak bunuh orang gitu, kamu bunuh Sania ya, aku bilang gitu. Mau dibuang, aku bilang Mbak Vera biar dibawa Sanianya, case close, dibawa Mbak Vera. Makanya Mbak Vera kan suruh, nah gue apa sih, Mbak Vera kan suruh apa, bawa Sania itu kan meranjola, lagi tuh sih meranjola, ngeri banget. Kono wong kayak ngono ya, medeni. Itu. Jadi intinya apa? Aku udah bilang apa ada nulisnya semua. Kalian dengerin omonganku, ya. Paham nggak sih maksudku? Nggak semua orang kerudungan tuh masuk surga. Malah 70%-nya, 80% bahkan 90% masuk neraka. Karena mereka tuh cuman kedok, tahu. Mereka berkudung biar terlihat baik, biar terlihat feminim, biar terlihat gamis, biar terlihat lembut. Enggak, lembut itu dari hati, lembut itu dari watak, dari jiwa. Itu udah kodrat semuanya. Jadi kamu gak boleh ngejudge ke orang kerudung itu 100% surga. Enggak. Maka aku bilang kerudung-kerudung itu, yang kerudung-kerudungan itu matiose. Kalian surga apa enggak? Lah dengerin omonganku. Nggak ada yang dengerin omonganku. Aku cuma bilang itu. Jadi nenek, nanti aku akan urus. Aku akan bawa Sania ke Mbak Vera, serah. Soalnya aku nggak mau tahu. Aku nggak mau ditaruh lagi, nggak mau danjam lagi. Tapi nanti lah kalau aku ada waktu. Aku masih sibuk, ya, ngurusin Budwi, mau pengabdian di Blitar. Habis UTS pengabdian di Blitar. Bu Srihas ketuanya, aku sekretarisnya. Bu Srihas kan gandolnya ke aku terus. Gitu. Aku juga nggak bilang apa ya, Marempong tuh 100% baik semua, enggak. Yang aku lihat Mbak Foni
mereka nggak 100% baik, padahal mereka kerudungan. Aku tahu Devi itu seperti apa, lo kita seperti apa, Ning seperti apa, Mbak Honi seperti apa. Cuman aku ya nggak mau ngomong lah, aku jaga perasaan mereka, aku tahu mereka seperti apa. Cuman aku nggak ngurus uang, aku cuek, aku diem. Ya udah, kalau mereka seperti ini ya udah. Muridku juga, muridku kan triliunan, muridku ada triliunan, iya. Dan aku udah terkenal loh, aku korban kriminal, aku udah terkenal loh. Ya ada yang nggak suka sama aku, ya aku dibunuh, tapi aku nggak mati, aku belum mati pada waktunya itu belum mati.